Besti, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Halo bunda-bunda bestiku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pagi-pagi ini aku lagi goreng-goreng nugget. Pastinya bunda-bunda semuanya yang punya anak udah sekolah tahu dong untuk apa. Sejak sekolah balik lagi ke full day, jadi anakku rutin bawa bekal karena kantin di sekolahnya tuh belum buka. Udah pagi-pagi rempong dulu deh nyiapin bekal kayak gini. Kali ini aku mau bikin yang agak beda ya besti, karena baru nyobain beli nori yang bubuk gitu sama cetakan nasi yang bisa dibentuk bola-bola katanya, biar tampilannya beda juga ya, sekali-sekali nggak cuma nasi sama nugget dengan bentuk yang gitu-gitu aja. Tapi ini aku masak nasinya kayaknya kelembekan gitu, jadi agak-agak lengket, atau enggak karena mungkin nasinya tuh dicampur sama beras jagung ya besti, jadi kurang bisa ngebentuk bola-bola gitu. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting namanya juga usaha ya. Pengen bikin sesuatu yang beda buat anak. Aku kurang bisa bikin bekal yang estetik gitu ya, kayak di Instagram gitu, yang tampilannya bagus-bagus gitu ya. Karena aku tuh nggak sabaran orangnya menghias-hias makanan gitu, menggarnis-garnis seadanya aja. Ini aku coba bentuk-bentuk. Dan tadi setelah bekal untuk kakaknya, ini bekal untuk Dede Alisa juga. Tapi ternyata lebih parah, ini nggak bisa dibentuk sama sekali. Akhirnya aku bejek-bejek aja pakai tangan karena nasinya tuh emang udah lembek banget. Kayaknya nggak bisa kalau pakai beras jagung ya besti, harus pakai nasi putih biasa supaya dia nggak lengket-lengket gitu. Kalau dibentuk bola-bola tuh dia bisa benar-benar ngebentuk gitu. Udah selesai urusan perbekalan anak-anak, belum lanjut aktivitas aku. Ini ada paket, aku mau unboxing dulu ya besti. Ternyata ini untuk pakai maskara gitu loh besti, biar nggak bleber kemana-mana. Kali ini videonya nggak tentang beres-beres dulu atau bersih-bersih rumah atau masak-masak, tapi kali ini aku mau me time merawat diriku karena mukaku tuh udah kusam banget. Aku nggak pernah perawatan ke klinik gitu ya, untuk facial, untuk apalah itu namanya, aku nggak ngerti ya. Jadi aku kalau merawat wajah tuh cukup di rumah aja. Ini pun jarang-jarang gitu ya, paling aku maskeran sih yang rutin seminggu 1 atau 2 kali. Nah kalau ini aku maskerannya tuh sekalian bersihin komedo gitu loh besti. Ini aku pakai obat gitu, sebelumnya diolesin sama air panas dulu. Air panas, air anget dong. Kalau air panas mendidih dong hidungnya. Baru ditempelin kertasnya, mirip-mirip sama Bioreporpack gitu. Nah sambil nunggu kering, aku mau bersihin atau general cleaning brush dan beauty blender nih. Udah pada bluek banget ya, udah pada bulukan besti. Ini kayak bakal sarang bakteri banget deh. Tempatnya pun juga udah kotor gitu, kuning-kuning. Ya ampun, aku jorok banget sih. Karena aku lebih mentingin rumah yang bersih, sampai buat wajah, buat muka sendiri tuh nggak dirawat gini. Aku malas banget bersih-bersih brush, beauty blender, dan tempatnya itu bisa dihitung berapa bulan sekali ya, paling 5 bulan sekali ya. Dan ini udah kering ya besti, aku cabut dulu. Rasanya sakit juga dari hidung tuh, nempel-nempel juga. Komedonya nggak terlalu banyak sih karena aku suka scrub wajah seminggu 2 kali. Dan ini aku mau nyiapin untuk maskeran, jadi aku manasin air gitu, terus uapnya tuh aku taruh di deket wajah. Hati-hati ya, jangan sampai dicemplungin wajahnya. Kalau di tempat facial gitu kan pakai uap-uap gitu yang bagus ya. Kalau ini manual aja besti, sederhana, murah meriah, bahagia, nggak perlu pergi ke salon, nggak perlu keluar duit. Karena aku males juga sih pergi-pergi ke salon atau klinik gitu buat wajah. Tapi kalau buat rambut sih aku suka ya, paling sebulan atau 2 bulan sekali pergi ke salon. Kalau aku pergi ke salon itu mendingan buat kerimbat gitu, karena dipijit, aku lebih senang dipijit. Udah capek gitu rasanya besti, badan pada remuk gitu ya, relax kalau dipijit, kalau dikerimbat gitu maksudnya. Tapi kalau di facial itu kan pijitannya kurang ya besti. Nah setelah dipencet-pencet komedonya sedikit, tadi masih ada sisa sedikit gitu ya. Terus tadi aku pakein olive oil supaya nggak megar-megar gitu loh hidungnya, jadi nggak ngelupas karena abis dipencet-pencet kan. Dan aku pakein nano spray
Baru deh aku pakein masker kayak gini. Ini maskernya aku baru nyoba juga. Katanya nih maskernya bagus banget, benar-benar dari bahan-bahan alami ya. Dan harganya juga murah meriah bahagia. Kalau mau bisa cek di deskripsi ya Besti. Wangi green tea-nya tuh kerasa banget. Jadi kita tuh benar-benar relax gitu pas makainya. By the way, bunda-bunda bestiku semuanya, kalau merawat wajah atau me time merawat diri tuh bisa berapa minggu atau berapa bulan sekali sih? Bisa komen di bawah ya, karena kita sebagai emak-emak tuh sebenarnya perlu banget untuk relaksasi, me time, merawat diri, karena kan untuk suami juga. Walaupun udah punya anak, punya bayi, sempetin deh bunda-bunda bestiku semuanya untuk merawat diri atau me time. Nah ini sambil nunggu maskernya kering, aku mau cuci-cuci brushnya dan beauty blendernya. Ini aku pakein air dingin dulu, terus aku pakai sabunnya tuh yang antibakteri gitu ya Besti, supaya kuman-kuman dan bakterinya tuh pada terhempaskan. Terus disikat perlahan aja Besti, hati-hati jangan terlalu kenceng karena ini bisa ngerusak si brushnya. Aku pakai brush ini udah bertahun-tahun ya Besti, udah kurang lebih ada 6 atau 7 tahun gitu. Alhamdulillah awet dan aku nyucinya juga nggak kasar-kasar gitu ya, pelan-pelan banget. Ini sikatnya khusus brush, jadi jangan sembarangan ya. Terus aku pakein antiseptik juga nih Besti sama air panas. Tapi air panasnya tuh aku campurin sama air dingin sedikit. Jadi jangan terlalu panas juga, kalau enggak nanti brushnya rontok kalau langsung kena air panas. Ini benar-benar membandel banget sih, bekas bedak, bekas foundation dan bekas blush onnya tuh sampai susah banget rasanya aku bersihinnya. Udah berkali-kali direndam, dikucek pakai sabun, tetap aja ini masih nempel ya Besti. Makanya aku males bersih-bersih ginian sebenarnya. Tapi aslinya ini harus banget dibersihin sering-sering sih kalau bisa, karena untuk merawat wajah kita juga. Kalau nggak sering-sering dibersihin nanti jadi jerawatan ya, gampang jerawatan gitu Besti, atau beruntusan. Nah ini aku sambil bersihin tempat brushnya. Ya Allah, udah kuning-kuning, hitam-hitam begini, sampai susah banget aku bersihinnya pakai tisu basah. Akhirnya aku ambil lidi gitu ya Besti buat ujung-ujungnya. Ini jijik banget sih, ini kotor banget. Kalau itu batu-batu mutiaranya sengaja ditaro sama pas suami biar kelihatan estetik gitu ya. Jadi dipakein tisu basah aja bersihinnya. Ini udah bilas dari masker, alhamdulillah udah bersih muka aku. Terus tadi udah aku pakein es batu biar pori-porinya mengecil lagi, dan ini aku semprot-semprot pakai air saffron gitu. Dan ini brushnya juga udah selesai dicuci. Beauty blendernya ternyata masih kotor gitu Besti, dan udah robek-robek. Ternyata selama ini aku salah cara nyucinya. Akhirnya aku cuci ulang pakai sabun baby gitu, dan alhamdulillah hasilnya amazing Besti. Ini benar-benar bersih kinclong beauty blendernya, nggak bersisa sedikit pun bedak dan foundationnya. Ini yang kecilnya juga benar-benar bersih banget dan nempel di sabun baby. Nah gini ya caranya Besti, ternyata gak usah pakai sabun cair lagi, cukup sabun batangan atau sabun baby aja. Kinclong deh. Sampai di sini dulu sharing dan vlognya Mami Cool kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum.